20 tahun. Ya. Akhirnya 20 tahun ini kalian mendapatkan kado akan show juga di Amerika dan di Times Square itu. Ya. Seperti apa sih akhirnya perjalanan 20 tahun kalian itu membuahkan hasil baik sih? Katanya udah nggak pakai additional Ya, sekarang berlima ya. Ya sebenarnya untuk mencapai usia 20 tahun tuh bukan hal yang mudah ya, karena di tengah banyaknya band-band juga yang biasanya personelnya udah banyak yang berganti, tapi kita alhamdulillah dari awal sampai hari ini kita masih tetap berlima, tetap dengan personel yang sama. Terus di 20 tahun ini juga kan kita memang temanya Road to the World, jadi sebenarnya kita sudah memulai rangkaian ini dari Malaysia kemarin. Kita bikin konser di sana, alhamdulillah konser 2 hari di sana sold out juga. Terus kita bikin di Singapura juga bagus, terus di Jakarta kemarin di Hall Basket juga sold out. Terus baru kita langsung set untuk kita juga perform di New York ya, di Times Square. Jadi sebenarnya bukan hanya di Times Square, kita setelah itu kita akan main di Philly, malah tanggal 10 ya di Philadelphia tuh lebih dulu, tanggal 10 September. Tanggal 13 September kita main di New York, di Times Square. Lalu tanggal 17 September kita main di Los Angeles. Kita pulang sebentar. Oktober awal kita berangkat lagi ke UK, ke Inggris. Kita akan manggung di Manchester, terus di Liverpool juga. Terus berangkat lagi langsung ke Jerman di Hamburg, terus Amsterdam, dan titik yang di Eropa terakhir itu di Paris. Lalu kita pulang, terus lanjut lagi November di Australia, terus ada di Hong Kong gitu. Jadi memang ini kayak menjadi tema kita Road to the World. Jadi roadnya tuh kita ganti jadi 20, karena memang kita kan sedang berulang tahun yang ke-20 tahun. Jadi buat kita mendapat kesempatan untuk manggung di negara orang lain itu blessing banget ya. Maksudnya tidak semua band bisa mendapatkan kesempatan ini. Ya, kita harus bersyukur. Dan alhamdulillah juga kita juga lagi banyak banget main di banyak music festival juga, hampir di semua music festival yang besar kita selalu ada. Jadi hal ini harus kita syukuri. Dan caranya gimana ya, harus dengan semakin solid ya, maksudnya harus semakin solid. Terus kita juga harus punya mimpi yang lebih besar lagi, karena kita juga nggak mau cuma berkarya hanya di sini aja gitu. Kita pengen juga memperkenalkan musik Masif itu ke dunia yang lebih luas lagi ya. Ketika akhirnya proses untuk bisa manggung di Times Square itu sendiri kan pasti nggak mudah ya, karena banyak juga para penyanyi yang mau manggung di situ, yang mau mendapatkan bonus itu juga sulit. Itu dia track record tuh sangat penting. Terus untuk mendapat kepercayaan itu juga nggak mudah ya. Berarti kan ketika kita mendapat kepercayaan dari banyak sponsor untuk kita bisa berangkat itu untuk bisa membangun kepercayaan itu kan sangat lama ya. Kita dari 2003 kita berdiri sampai kita akhir punya album tahun 2008, kita terus membuat banyak hits juga. Nah, hal itu harus dijaga terus. Jadi buat kita untuk mendapat kepercayaan itu tidak mudah. Makanya ketika nanti kita manggung di sana juga kita harus kasih yang terbaik juga untuk banyak pihak juga, karena kan yang berangkat ke kita juga kan banyak sponsor ya. Jadi kita juga punya tanggung jawab lah untuk bisa sama-sama happy gitu. Dan ya mudah-mudahan semua yang mendukung kita bisa puas ya dengan penampilan kita, dengan benefit yang kita kasih ke mereka juga. Tambah lagi? Ya, tapi 20 tahun itu tanpa adanya ribut, pecah, ataupun tidak adanya konflik di antara kalian berlima. Ya. Apa sih sampai akhirnya kalian juga tidak lagi memakai istilah gitu. Sampai akhirnya tetap yang namanya menghargai satu sama lain. Dengan kalian berlima pasti kan beda kepala, beda isinya gitu. Kalau ngomongin soal The Massive kan memang kita berlima ya. Memang kita berlima. Kalau additional tuh memang kita bisa, kalau biasanya kita sekarang udah memang pengen back to roots lagi ya. Memang dari awal kita berlima, kita dulu ikut festival, ngamen di bis juga berlima gitu. Jadi kayak kita ingin mengembalikan
energi kita yang dulu lagi nih, kita manggung lagi berlima lagi. Tapi mungkin kalaupun ada additional itu kayak by ya by event aja, kayak apa memang acaranya spesial itu mungkin kita additional nggak hanya keyboard, bisa jadi ada data section, ada string section, ada backing vokal yang banyak mungkin. Jadi kayak nggak harus yang cuma orangnya itu aja gitu. Jadi memang kita mungkin nextnya akan seperti itu. 20 tahun itu gimana? Ada ketika bisa tetap banyak kan band, ketika akhirnya egonya satu, kalau nggak vokalisnya yang keluar, mungkin entah itu keyboardnya, entah itu drummernya, kalau itu gitarnya yang keluar. Mitosnya tuh ya gini, kalau di Indonesia tuh biasanya setelah album ketiga ya, itu selalu kalau nggak ada yang keluar personilnya, vokalisnya, misalnya apa gitu ya, ada aja itu. Tapi alhamdulillah yang namanya konflik tuh pasti ada sih. Justru itu kita jadikan sebuah dinamika ya dalam sebuah band, karena adu argumen itu biasa banget gitu. Karena kan itu kan tujuannya untuk kemajuan bandnya juga ya. Tapi balik lagi, kita berantem pasti ada. Tapi berantemnya untuk apa? Untuk kebaikan kita atau bukan? Tapi kalau hanya untuk memikirkan diri sendiri, itu yang harus kita hindari. Jadi segala adu argumen itu biasa banget. Justru banyak sekali ide-ide yang lahir dari adu argumen. Beda pendapat. Pernah ada yang ngamuk yang akhirnya sampai ada yang nggak pernah mau liputan, nggak mau latihan, ada nggak kayak gitu? Pernah ada nggak di sisi kalian selama 20 tahun berkarya? Nggak ada sih, karena ngambek itu nggak ada kalau sampai ngambek, karena gini kan saya juga pernah berantem sama Raya kan di panggung waktu itu ya. Itu pun juga hari itu juga selesai sebenarnya, jadi nggak pernah yang sampai berlarut-larut lah gitu. Karena apa, kita berpikir The Massive ini sudah bukan hanya sebuah band ya, tapi kita sudah seperti rumah untuk banyak orang. Kita juga menghidupi kru kita punya banyak karyawan juga, ada orang finance, ada orang sosial media, ada orang dokumentasi, ada orang kreatif, kita ada orang yang develop brand image kita. Jadi rasanya kalau kita berantem terus akhirnya malah merugikan semuanya, kayaknya sayang ya. Karena The Massive ini sudah menjadi kendaraan besar yang menghasilkan banyak penghasilan juga kan. Jadi kalau kita mikirin ego kita doang kayaknya sayang banget sih. Jadi kita malah sekarang ini justru banyak mimpi-mimpi besar yang sedang kita bangun, banyak hal-hal besar yang sedang kita rencanakan juga ke depan, yang mudah-mudahan malah memberikan banyak rezeki untuk banyak orang, yang bukan hanya kita aja ya, tapi untuk banyak orang. Keluarga ditinggal gimana ketika akhirnya masing-masing ditinggal keluarga? Gimana? Ada yang ditinggal keluarga? Selama show panjang ini? Selama waktunya memungkinkan untuk ada yang bisa ikut keluarga ya diajak. Tapi selama tidak memungkinkan waktunya kan kayak anak-anak juga mungkin yang sudah bentrok sama jadwal sekolahnya. Cuma kalau memang memungkinkan untuk ikut ya diajak. Biasa istri-istri yang ikut ya? Ya, cuman kadang karena nggak mau lepas dari suaminya ya? Oh, iya. Yan, Ya. Kan sempat kemarin yang ribut sama Ray kan, artinya kan lu akhirnya membuat bahwa ini untuk terbaik. Tapi pernah nggak sih pada saat lu manggung itu ada salah satunya yang sakit, akhirnya gantilah additional. Pernah nggak terjadi di mana? Oh pasti ada ya, momen-momen yang waktu itu kalau nggak salah Kiki habis nikah ya. Ya. Terus ada musibah juga sempat. Ada yang sakit. Buat ke lockdown di zamannya Covid, dia ke lockdown di luar kota, Harus manggung. harus manggung tradisional. nggak mau pakai additional terus. Ya kecuali Rian ya, kalau Rian nggak bisa ya pasti kita nggak manggung. Iya. Tapi kan yang namanya di band itu pasti tulang punggungnya sih ya, bisa dibilang adalah vokalisnya. Terus sendiri membuka aura baik untuk teman-teman di panggung itu seperti apa sih? Ya paling kita ke gunung terus. Nggak, hiking. Sebenarnya menjaga harmonisme ya di sebuah band tuh memang gampang-gampang susah, tapi sebenarnya gini, kalau kita selalu mengingat perjuangan kita dulu itu pasti semuanya akan berjalan
baik-baik aja. Jadi kalau yang namanya vokalis mungkin ya seperti tadi Wahyu bilang, kalau misalnya aku sakit atau apa ya mau nggak mau kan harus Manggung ya. harus biasanya ya nggak bisa manggung gitu. Tapi alhamdulillah sih sampai hari ini ya aman-aman terus ya, maksudnya ya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan terus. Jadi memang kalau ngomongin beban sebagai vokalis nggak pernah menganggap itu sebagai beban ya, justru selalu saya menganggap ini kayak rezeki gitu, justru karena akan banyak hal yang bisa disampaikan gitu. Kayak misalnya bertemu dengan banyak klien, dengan partner, itu juga sebenarnya malah menjadi satu keuntungan juga sih gitu. Ya selama ini tujuannya untuk band, karena kan seperti kita world tour ya, ini kan meyakinkan para sponsor kan nggak gampang gitu. Jadi mungkin ini bisa menjadi kayak ya saya memang mau nggak mau tugasnya juga seperti itu, meyakinkan banyak pihak gitu. Ya walaupun semuanya juga punya kontribusi, tapi memang kadang-kadang memang tugasnya vokalis pasti ada yang lebih, tapi masing-masing juga punya posnya masing-masing ya. Jadi ada divisi masing-masing yang memang harus dipikirkan gitu. Tapi saling terbuka nggak sih satu sama lain? Open apa kalian mungkin dalam artian, atau ada yang jaga, mungkin ada yang seperti apa ketika kalian sampai di titik saat ini? Malah sangat terbuka ya kayaknya. Terbuka sekali. Kita mungkin lebih sering ngobrol dibanding keluarga ya. Betul. Dibanding keluarga kita sendiri, kita jauh lebih sering membahas bagaimana band ini kedepannya akan ngapain. Bahkan kan kita juga udah membentuk perusahaan juga, jadi ya setiap minggu kita pasti akan ngobrol, ngebahas apa yang ada weekly kita meeting kerjain. Ya, kayak abis ini juga kita akan meeting juga. Ya karena ngobrol, keseringan ngobrol itu akhirnya jadi nggak ada yang kita tutup-tutupin, nggak ada yang kita simpen-simpen. Kalau mau sebel, marah, apa segala macam ya di situ, habis itu udah beres lagi. Dan satu lagi, tadi Rama bilang juga kita tidak hanya sebuah band ya, tapi juga sekarang sudah menjadi sebuah perusahaan juga. Jadi itu juga menjadi cara kita untuk saling mengikat ya, saling memberikan komitmen, karena biasanya band itu cuma ngeband doang gitu. Tapi kita ini sekarang udah menjadi satu perusahaan juga yang juga menjalankan banyak bisnis juga kan. Jadi mau tidak mau kita punya kontribusi juga masing-masing. Itu sih. Yang dimaksud sendiri membebaskan personil kayak membuat lagu sendiri atau apa penyanyi sendiri atau apalah gitu, memberi kebebasan untuk personil. Ya memang kita kan selama ini hidupnya dari musik ya, jadi pasti masing-masing punya kemampuan juga dalam memproduksi musik, menjadi produser. Ya Rama juga banyak menjadi produser musik-musik juga. Wahyu juga banyak mengisi drum di banyak project juga. Rai juga banyak bikin jingle-jingle ya Rai ya. Scoring film gitu-gitu. Terus Kiki juga banyak mixing juga. Terus aku juga banyak membuat lagu-lagu untuk banyak penyanyi gitu kan, banyak perusahaan dan lain-lain. Jadi masing-masing pasti punya, kita membebaskan lah gitu, tapi kan kita punya prioritas The Massive gitu. Jadi biasanya kita ngerjainnya tuh kadang suka di jalan gitu, kayak Rai sekarang bawanya banyak bawa barang kan ya, karena ya karena biasanya kita kan banyak project juga yang di luar The Massive, tapi tetap prioritasnya The Massive.